Alkisah di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang janda paruh baya bernama Mbok Srini. Karena kesepian, ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun, sayangnya harapan itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Setiap hari, ia selalu berdoa agar bisa diberikan seorang anak untuk menemani hidupnya. Sampai suatu hari, raksasa hijau, putu ijo yang kebetulan lewat mendengar doa Mbak Sri Rini. Dengan suaranya yang menggelegar, raksasa itu bertanya, "Hei wanita tua, apakah kau sungguh-sungguh menginginkan seorang anak?" Mbok Srini terkejut. Dengan gemetar, ia menjawab, ia mendambakan seorang anak yang bisa menemaninya. Namun sepertinya hal itu tak mungkin mengingat usianya yang sudah tua dan suaminya juga telah meninggal. Hahaha, aku bisa mengabulkan keinginanmu dengan mudah. Tapi tentu dengan ada syarat. Apakah kau bersedia? Tanya si raksasa. Baiklah, aku bersedia, sahut Mbok Srini. Menjawab, namun hatinya takut melihat sosok raksasa yang besar dan seram. Peliharalah anak yang kuberikan padamu nanti. Beri ia makan yang banyak supaya gemuk. Aku akan menjemputnya saat ia berusaha 6 tahun. Ucap si raksasa menggelegar. Tidak ada pilihan lain. Mbok Srini menerima syarat tersebut. Raksasa itu memberinya segenggam biji mentimun untuk ditanam. Mbok Srini pun mengikuti saran si raksasa untuk menanam biji timun yang didapatkannya. Biji itu tumbuh dan berbuah dalam waktu singkat. Dalam beberapa hari saja, pohon mentimun tumbuh dengan buah yang sangat besar, siap untuk dipanen. Betapa terkejutnya Mbok Srini ketika melihat memetik salah satu mentimun, di hadapannya terdapat bayi perempuan yang cantik. Bayi itu dinamainya Timun Emas, karena ia lahir dari mentimun yang berwarna keemasan. Mbok Srini pun merawat Timun Emas dengan penuh kasih sayang. Hingga saat Timun Emas berusia 6 tahun, raksasa kembali datang menagih janji untuk memakan si gadis itu. Tak kehilangan akal, Mbok Srini pun mencari cara untuk menyelamatkan Timun Emas agar tidak jadi santapan raksasa. Sabar, aku akan menyerahkannya padamu, tapi apakah kau mau? Tubuhnya masih kecil dan kurus, dan raksasa ia belum cukup lezat untuk kau makan, kata Mbok Srini. Ia sedang pergi, percayalah padaku, kembalilah 2 tahun lagi, aku jamin ia sudah gemuk, jawab Mbok Srini. Raksasa itu percaya pada perkataan Mbok Srini. 2 tahun bukanlah waktu yang lama, pikirnya. Sepeninggal raksasa, Mbok Srini mencari akal untuk menyelamatkan Timun Emas. Ia juga berdoa supaya Tuhan memberikan jalan keluar. Suatu malam, Tuhan menjawab doanya. Mbok Srini bermimpi bertemu dengan seorang petapa di gunung. Petapa itu menyuruh Timun Emas untuk menemuinya dan mengatakan bahwa ia akan menolong Timun Emas. Setelah berhari-hari mendaki, Timun Emas pun akhirnya mencapai puncak gunung. Ia melihat seorang lelaki tua berambut putih dan berjubah putih. Singkat cerita, ambillah 4 buah bungkusan kecil ini, lemparlah satu persatu ketika kau melarikan diri, jawab petapa itu dengan tegas. Kemudian 2 tahun berlalu, saatnya raksasa kembali untuk mengambil Timun Emas. Benar saja, tiba-tiba terdengar langkah kaki dan teriakan menggelegar. Mbok Srini, mana anakmu? Aku sudah lapar, teriaknya.
Kumohon jangan makan dia, pinta Mbok Serini. Enak saja, kau sudah berjanji, kau akan boleh mengingkarinya, kau tidak akan boleh mengingkarinya, jawab raksasa. Dengan terpaksa Mbok Serini menjawab. Timun emas menemui raksasa itu, membawa Sri menemui timun emas. Timun emas berbisik kepadanya, jangan khawatir ibu. Timun emas merasa segera membuka bungkusan pemberian kakek petapa itu. Bungkusan pertama ternyata berisi biji mentimun. Ia melemparkannya ke arah raksasa. Keajaiban pun tiba. Biji mentimun itu berubah menjadi ladang timun yang buahnya sangat banyak. Langkah raksasa tertahan oleh ladang timun itu. Dengan susah payah ia harus melewati rintangan dan batang-batang pohon yang meliliti tubuhnya. Namun ia berhasil meloloskan diri. Ia bertambah marah. Kemudian sekuat tenaga timun emas melemparkan terasi itu ke arah raksasa. Apa yang terjadi? Terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang panas mendidih. Raksasa yang berlari kencang tak dapat menghentikan langkahnya. Ia pun terperosok ke dalam lumpur. Ia berteriak dan akhirnya ia tenggelam dalam lumpur yang panas. Demikian cerita singkat dari Timun Emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.